Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana biasanya, izinkanlah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan segala aktivitas di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Mulia, terima kasih atas segala karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati, jiwa, dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dikemukakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 yang berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dari latar belakang ucapan ini, agaknya Petrus berhadapan dengan pandangan hidup kaum Gnostik yang beranggapan bahwa mereka telah dibebaskan oleh Kristus, dan karena itu dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki, termasuk berbuat dosa. Di sini mereka secara mentah menerapkan konsep Stoa tentang kebebasan itu. Namun di samping itu, tidak dapat diabaikan bahwa Petrus juga menghadapi realitas sosial dalam pengalaman bangsa-bangsa yang merdeka. Artinya banyak orang menggunakan kemerdekaan dan suasana kemerdekaan itu untuk berbuat jahat, melanggar hukum, memperbudak orang lain, dan membuat orang lain menderita. Mereka seperti istilah Petrus di atas telah menyalahgunakan kemerdekaan itu. Jadi upaya untuk menghapus segala bentuk perbudakan dan perampasan hak asasi manusia masih belum terwujud nyata. Bahkan di sana-sini masih terdengar keluhan, ketidakpuasan, dan berbagai penderitaan. Karena itu, Petrus menasihati agar orang Kristen tidak jatuh ke dalam kesalahan ini. Sebagaimana halnya Paulus, Petrus pun memahami eleuteria itu sebagai bentuk keterikatan baru dengan Allah. Sebab itulah yang menjamin kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia meminta agar orang Kristen dalam alam kemerdekaan hidup sebagai hosteu duloi atau hamba Allah. Dalam teks ini Petrus seolah-olah ingin melengkapi kalimat Paulus tentang tes agotes dulote allelus dalam Galatia 5 ayat 13, agar dalam alam kemerdekaan orang Kristen dapat melayani, dapat mengabdi sesama manusia dengan baik. Mereka harus menjadi theoduloi, hamba-hamba Allah. Hamba Allah berarti seorang yang mengabdikan diri sepenuhnya pada Allah, sumber kemerdekaan. Hal itu juga berarti ia betul-betul hidup sebagai orang merdeka yang memperjuangkan terlaksananya seluruh nilai kemerdekaan itu. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kemerdekaan yang telah kami terima. Mampukanlah hidup kami sebagai orang merdeka dan saling memerdekakan sesama kami dengan hidup takut akan Tuhan sumber kemerdekaan sebagai hamba-Mu yang setia. Kami berdoa dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang daripada-Mu, agar segala pembelajaran, pekerjaan, serta pelayanan kami dapat kami laksanakan dan berbuah yang baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, hiburlah yang berduka, tolonglah yang bergumul, dan jawablah setiap harapan umat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.